Oke, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut. Oke, hari ini kita akan memiliki tema yakni Journey of In-House Lawyer. Jadi nanti kita akan bicara tentang sebuah cerita pengacara perusahaan. Nah, sore hari ini kita sesuai jadwal ya. Rencananya tadi kan jam 16 sampai 17.00. Ini sekarang kita jam 4 lewat jam 16 lewat 12. Jadi nanti mungkin selesainya jam 17 lewat 12 juga. Baik. Uh, Sebelum kita masuk ke materi atau pemaparan dari pembicara kita, ada baiknya seperti kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Ya, bangga kita kenalan dulu ya. Uh, Baik, pembicara kita pada sore hari ini bernama Mbak Aisyah Siva Swita. Panggilnya sehari-hari Mbak Aisyah ya, bener ya? Panggilannya Syifa. Oh, Siva. Oh iya, Iya. Aisyah. Oh iya, panggilannya Siva. Oke. Mbak Siva. Baik, kemudian ini saya akan sedikit membacakan CV dari Mbak Siva. Itu yang pertama, Mbak Siva ini tahun 2015 sampai 2019 merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dan kemudian pada tahun 2019 menempuh pendidikan profesi advokat di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kemudian untuk professional experience dari beliau, ini saya ambil 2 tahun ke belakang ya Mbak ya. Yang pertama dari bulan Maret 2018 sampai dengan Agustus 2018 pernah magang di kantor pusat Bantuan Hukum Pradi Bantul. Kemudian pada bulan November 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 magang di Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang terkini yakni 2019 sampai saat ini sebagai legal officer di PT Bank Syariah Mandiri pada bagian officer development program spesialis legal. Kemudian untuk lisensi dan sertifikasinya sendiri ada beberapa. Yang pertama General Banking Syariah dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian yang kedua Islamic Banking dari Karim Consulting Indonesia. Kemudian yang ketiga ada pelatihan dasar perbankan syariah dengan predikat sangat baik dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Jadi seperti kita lihat teman-teman ya, alhamdulillah ini cukup prestisius sekali pengalaman beliau. Nanti kita harapkan semoga nanti beliau dengan sangat senang hati bercerita. Kira-kira sebenarnya pengacara perusahaan tuh ngapain sih sebenarnya? Atau hal yang ditempuh sebelum menjadi pengacara perusahaan itu apa saja? Kemudian hingga akhirnya memilih berkarir sebagai pengacara perusahaan. Mbak Syifa sudah siap untuk makan materinya? Insya Allah siap, Mas. Oke. Oke, Helen. Oke. Udah muncul kan? Belum? Oke. Kelihatan nggak Ya, tadi? untuk bicara kita, Mbak Aisyah Syifa Swita, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima Kelihatan kok, kasih kelihatan. Mas Januar untuk kesempatan dan waktunya. Ini belum muncul presentasinya. Belum ya? Ini udah belum? Apakah sudah muncul, guys? Di aku belum, Mbak. Di Zen muncul belum, Zen? Zen? Di aku muncul. Wah, gimana? Oke. Udah. Oke, mungkin yang belum muncul di aku. Aku pakai guidance-nya di laptop aja ya, Mbak. Oke, siap. Oke. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya saya mengucapkan terima kasih untuk tim Long Life Journey Project karena sudah memberikan kesempatan untuk sedikit sharing terkait cerita jadi pengacara perusahaan itu gimana gitu. Jadi nanti untuk sharingnya biar terarah, yang pertama mau tak kenal maka ta'aruf dulu, mau kenalan dulu. Kemudian nanti saya mau cerita tentang Aisyah dan impiannya gitu, karena sebenarnya pekerjaan saya sekarang ini bisa dibilang
tidak terprediksi sebelumnya gitu. Terus nanti saya juga akan cerita background kegiatan saya di kuliah seperti apa, lalu proses rekrutmen sebagai ODP spesialis legal, kemudian trainingnya itu ngapain aja, dan sekarang kegiatannya sebagai pengacara perusahaan itu ngapain aja gitu. Oke, ini untuk presentasi berapa lama waktunya Mas Januar? Nanti untuk presentasi sendiri, kami memberikan waktu 45 menit untuk membicara. Nanti sisanya 15 menit untuk tanya jawab. Oke, siap. Semoga bisa selesai lebih cepat presentasinya, jadi banyak sharingnya aja ya, banyak ngobrol-ngobrolnya aja. Oke, baik. Silakan, Mbak. Oke, jadi ini sedikit profil saya. Saya asli orang Bantul, jadi di dekat UMY, kemudian lahir 23 tahun yang lalu. Seperti yang sudah disebutkan Mas Januar tadi, background saya itu dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kemudian setelah kuliah 3,5 tahun, saya melanjutkan untuk menempuh profesi advokat di kampus juga di Fakultas Hukum UII juga gitu. Jadi kalau untuk proses pendidikan profesi itu sebenarnya singkat, cuman 1 bulan di UII. Nanti setelah profesi 1 bulan itu, jadi itu prosesnya sebulan itu rutin setiap hari. Kemudian nanti untuk menjadi pengacara yang punya lisensi harus mengikuti ujian profesi advokat. Nah, di sini saya stepnya masih kurang ujian profesi advokat. Jadi baru sampai di pendidikan aja. Gitu. Kemudian setelah ujian profesi advokat ini kebetulan diterima di program ODP bagian legal di Bank Syariah Mandiri. Itu profil sedikit tentang saya. Kemudian terkait Aisyah dan impiannya gitu. Jadi orang tua saya itu dulu menamai saya Aisyah Syifa karena Syifa itu kan artinya obat gitu, penyembuh. Nah, orang tua saya dulu itu berharapnya saya menjadi dokter gitu. Nah, cuman kok semakin SMP, SMA gitu, kok kayaknya passionnya nggak di bidang sains gitu, merasanya lebih pengen ke sosial. Jadinya kayaknya waktu itu SMA itu menemukan kayak passionnya, oh ini aku mau kalau nggak di ekonomi di hukum aja gitu, di bagiannya itu. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang impian orang tua saya memberikan saya nama Syifa itu belum terwujud karena saya nggak bisa jadi dokter gitu. Nah, kemudian karena di SMA itu udah memutuskan, oh saya nggak mau jadi dokter, ya Allah nggak mau gitu. Dan udah sounding ke orang tua, saya cita-citanya nggak bisa nih jadi dokter, walaupun memang tujuan diberikan namanya tuh ke dokter, tapi mohon maaf gitu. Jadi memberikan pengertian ke orang tua kalau minat saya tuh nggak di situ. Nah terus waktu itu saya ngobrolnya sama orang tua dari SMA itu udah pengen kerjanya di Jakarta. Entah apapun profesinya, pokoknya saya pengennya di Jakarta gitu. Ada ambisi ke sana karena merasa kalau di Jakarta itu selain karena ibu kota, terus kok kayaknya keren aja gitu kalau kerja di Jakarta. Dulu pemikiran SMA kayak gitu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, SMA kelas 1 itu saya langsung memutuskan impian saya mau ke OJK gitu. 2011 masih ingat banget waktu itu 2011 OJK itu baru aja terbentuk gitu untuk dengan tugasnya yang mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan. Kayak wah keren, dia menggantikan perannya BI, kemudian menggantikan perannya Kementerian Keuangan sama Bapepam, Badan Pengawasan Pasar Modal. Jadi kayak kemarin waktu itu rasanya OJK ini institusi baru, terus perannya luar biasa banyak gitu dan keren, ya udah mau di OJK deh gitu. Itu kelas 1 SMA. Gitu. Jadi memang impian saya itu saya tetapkan udah dari SMA kelas 1. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke slide berikutnya, waktu itu OJK kan karena mempunyai 2 peran,
tiga peran: mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan. Saya berpikir kalau misalnya saya masuk ke OJK itu harus punya bisa melewati dua jalur, bisa fakultas hukum atau fakultas ekonomi. Udah merujuk ke dua fakultas itu. Nah, kemudian saya berpikir kalau sebenarnya di fakultas ekonomi mungkin akan belajar sedikit terkait hukum. Kalau belajar di fakultas hukum itu akan belajar terkait ekonomi juga gitu, dan waktu itu memutuskan akhirnya ya udah deh di fakultas hukum aja, terus milihnya di UII gitu. Itu sedikit uh, tentang saya dan impian saya. Jadi memang nggak ada kepikiran untuk jadi pengacara dulu waktu SMA itu. Pikirannya langsung pengennya ke instansinya OJK gitu. Oke, next slide terkait Aisyah dan cerita kuliahnya. Jadi karena saya dari awal masuk itu impiannya udah jelas nih ke OJK, akhirnya saya waktu kuliah itu fokus untuk aktif di organisasi yang mendukung saya untuk bisa mencapai impian itu ke OJK. Jadi waktu itu saya ikut organisasinya terkait dengan hukum bisnis, dan itu langsung spesialisasinya ke hukum pasar modal, karena saya pikir OJK kan ada mengawasi industri jasa keuangannya bagian pasar modal, jadi mau spesifik aja belajarnya langsung pasar modal. Kemudian di waktu itu juga ditarik sama dosen untuk bantu mengembangkan pusat studi pasar modal, dan pengalaman itu prestis banget menurut saya, karena pusat studi pasar modal itu di Indonesia masih jarang banget. Bahkan kayaknya waktu itu belum ada di tahun 2017. Jadi pertama kali baru di FHUII. Apalagi kayak mungkin teman-teman mikirnya ngapain anak fakultas hukum kok belajar pasar modal gitu kan. Karena kan pasar modal pasti akan kaitannya sama ekonomi. Nah, jadi kayak merasa ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, udah dipercaya sama dosen juga. Jadi waktu kuliah lumayan aktif di situ di pusat studi pasar modal. Jadi memang karena pengennya itu di OJK yang dia ada fungsi di pasar modal, jadi udahlah pokoknya apapun yang saya lakukan akan arahnya ke sana gitu, arahnya ke pasar modal dan OJK. Terus untuk dua kegiatan aktif organisasi yang takdir masih sama road track itu hanya berkaitan sama sosial. Nah, kemudian selain aktif organisasi, saya juga magang gitu. Magang ini ada saya memilih dua institusi magang. Maksudnya bidangnya magang itu bidang yang ada hukumnya, biar kayak nggak meleset-meleset banget lah anak hukum tapi kok belajarnya ekonomi terus gitu. Jadi di pusat bantuan hukum Pradi Bantul ini saya lebih banyak bantuin terkait kasus perceraian gitu. Jadi kayak memang pengalamannya ketemu sama kasus-kasus rumah tangga yang kurang menyenangkan sebenarnya, untuk ya mungkin bisa diambil sih pelajarannya, maksudnya kehidupan rumah tangga itu harus seperti apa yang baiknya gitu. Cuman memang sedih aja kalau ngurusin kasus-kasus yang kaitannya sama perceraian. Terus untuk pengalaman magang yang di First Asia Capital Sekuritas dan Otoritas Jasa Keuangan Jogja, itu lagi-lagi karena saya berpikir cita-cita saya, impian saya di OJK, jadi kalau saya magang di sekuritas itu adalah salah satu lembaga yang diawasi OJK. Kemudian kalau di OJK Jogja, karena merasa ya ini paling tidak kalau magang di OJK dapat gambaran lah kayak apa kalau kerja di OJK Jakarta gitu. Kemudian untuk magang sama dosen, asisten dosen sama penelitian bersama dosen, ini kebetulan dosennya waktu itu juga dosen spesialisasi hukum pasar modal. Lagi-lagi karena dari awal yang dipepet tuh pasar modal sama OJK gitu. Jadi kayak ini agak nyimpang dari tema ya, journey of in-house lawyer, tapi yang dikejar OJK terus dari awal gitu. Nah, terus cerita kuliah selanjutnya adalah mengikuti lomba. Nah, ini kalau lomba peradilan semua arbitrase itu emang ini ada kaitannya sama basic hukum ya. Kalau
lomba kan mengasah kita analisa hukumnya kayak apa, diberikan kasus, terus gimana caranya mahasiswa itu bisa nanganin gitu. Dan saya milihnya peradilan semu arbitrase karena kalau peradilan semu itu kan ada yang kayak peradilan umum yang lengkap, ada hakim, jaksa, pengacara. Nah, kalau yang di peradilan semu ini hakimnya diganti dengan arbiter. Gitu. Jadi memang waktu itu jarang sekali ada peradilan semu arbitrase. Oke, ini cerita selanjutnya udah masuk ke cerita mandiri syariah. Jadi kalau tadi ngomongin tentang OJK terus, sekarang ngomongin tentang mandiri syariah. Ini jadi sebenarnya masuk di mandiri syariah ini tidak terplanning, tidak terduga. Saya daftar di mandiri syariah juga waktu itu posisi belum lulus, masih mengerjakan skripsi. Bulan Desember 2018 ya. Jadi waktu itu dapat info kalau ada pendaftaran Officer Development Program spesialis legal. Saya berpikirnya cuman kalau saya harus kerja di perbankan atau di institusi lain, saya berharapnya bisa tetap sinkron sama background pendidikan saya. Jadi kalau anak hukum ya paling nggak kalau nggak di bagian legal ya bagian human capital gitu. Nah, terus waktu itu proses pendaftarannya di Desember itu melalui Google Form. Pengisian Google Form-nya bahkan saya ngerasa kayak ini sebenarnya institusi ini serius ngerekrut apa cuman bercanda ya gitu. Karena nama yang diisi itu cuman kayak kalau kita ikut ini organisasi. Jadi kayak rekrutmen organisasi, nama, pengalaman, nama, tempat tanggal lahir ya kayak gitu-gitu, sama pengalaman organisasinya apa, prestasinya apa, udah itu aja tanpa melampirkan dokumen apapun. Gitu, jadi nggak attach dokumen apapun kan kayak ini serius mau kayak verifikasinya gimana nih kalau kayak gini cara rekrutmennya gitu kan. Kemudian tambah lagi waktu itu 3 bulan tidak ada kabar. Jadi dari Desember, Januari, Februari, Maret itu baru dapat kabar. Jadi next step yang step kedua itu interview HR sama verifikasi dokumen. Nah di situ udah mulai kerasa oh ini berarti beneran direkrut, beneran mereka memang ada rekrutmen ODP nih gitu. Nah waktu itu Maret pas banget wisuda. Jadi waktu dipanggil interview itu posisinya seminggu kemudian wisuda. Jadi pas dipanggil itu masih apa sih ada keyakinan Pak saya udah lulus gitu. Saya udah lulus, motivasinya apa ngikutin ya. Ya waktu itu sebenarnya lebih ke apa ya ngomong gimana jago yang ngomong di depan interviewer aja. Jadi kayak sebenarnya memang karena nggak ada niatan mau serius daftar jadi nothing tulus gitu. Ngomong percaya diri aja yang penting percaya diri kan. Nah di interview ini itu yang ditanyakan tentang basic keislaman. Jadi suruh baca Al-Quran, terus rukun Islam, rukun iman. Jadi kayak belum tentang perusahaannya itu seperti apa, lebih ke ini personalnya, basicnya seperti apa, terus verifikasi dokumen kayak surat keterangan lulus, karena belum dapat ijazah kan, belum wisuda. Dengan surat keterangan lulus, terus CV, itu aja kalau nggak salah. Terus setelah interview HR, lanjut ke psikotes. Nah di psikotes ini itu memang susah-susah gampang karena psikotes ini kan yang mengadakan pihak ketiga ya, bukan pihak dari Mandiri Syariah sendiri. Dan yang memang yang menseleksi itu dari psikolog. Waktu itu pertanyaannya lebih ke diminta untuk problem solving. Jadi pertanyaan kayak bagaimana jika kalian bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kalian, gimana cara mengatasinya. Terus pernah atau enggak bekerja sama dengan orang-orang dengan suku budaya yang berbeda gitu. Terus
pengalaman organisasinya apa aja, terus apa perannya gitu. Itu disuruh nulis pakai disuruh ngetik gitu. Nah lucunya memang waktu psikotes ini saya tuh kayak tidak ada prepare yang baik, bisa dibilang seperti itu, karena memang disuruh menyiapkan modem. Tapi dari rumah saya nggak nyiapin modem sama sekali. Kayak memang rezekinya alhamdulillah bisa tethering, padahal paket data habis. Jadi kayak minta disuplai sama orang tua, telepon tolong dibeliin gitu. Detik-detik terakhir ya, mungkin karena ini dari awal itu ridhonya orang tua memang udah di sini gitu. Yang support saya untuk daftar dan melanjutkan segala macam prosesnya itu ke orang tua, lebih ke orang tua yang pengen. Gitu. Oke, next step yang keempat itu ini interview. Jadi memang di program ini, Recruitment Program Officer Development Program yang di Bank Syariah Mandiri lebih banyak proses interviewnya. Setelah tadi psikotes, itu ada interview untuk verifikasi hasil psikotes. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang di psikotes itu ditanyakan kembali sama psikolognya. Tapi interviewnya lewat waktu itu Skype. Jadi kayak diulang lagi pertanyaan waktu psikotes, tapi kita harus menjawabnya secara lisan. Gitu. Nah, waktu itu yang unik memang di pertanyaan interview ini kita ditanyakan terkait ambigu, gimana kalian menghadapi situasi ambigu. Nah, karena saya masih belum tahu ini tuh ambigu yang dimaksud tuh ambigu seperti apa. Waktu itu pengalaman saya trading di saham di pasar modal itu cukup membantu. Jadi waktu itu saya jawabnya ya ambigu itu bisa dibilang saham itu juga ambigu. Kita nggak tahu naik turunnya kapan gitu. Mungkin itu salah satu hal yang dilihat menarik dari saya waktu itu, psikolognya mungkin berpikir seperti itu. Jadi diloloskan. Padahal saya merasa jawaban-jawabannya itu biasa aja. Itu next stepnya itu interview dengan kepala Human Capital Group. Ini interviewnya langsung waktu itu di Solo. Di Solo itu ada 2 kali interview sama kepala Human Capital sama interview dengan Legal Group. Nah, waktu interview dengan Human Capital ini itu terkait dengan motivasi, lebih ke motivasi kenapa mau bekerja di sini, terus komitmennya seperti apa, mau ditempatkan di seluruh Indonesia atau tidak. Ya, hal-hal yang berbau ini nuansanya komitmen gitu, lebih ke personal. Nah, kalau yang interview dengan kepala bagian hukum itu benar-benar ditanyain basic hukumnya, dites kemampuan hukumnya tuh kayak gimana, tentang skripsinya apa, kemudian dikasih kasus, jadi lebih ke forum group discussion waktu itu, dikasih kasus terus penyelesaiannya menurut kita kayak gimana itu. Kemudian lanjut ke tahap 7 itu ada tes kesehatan. Nah di tes kesehatan ini waktu itu dilaksananya di Kimia Farma seluruh Indonesia, pokoknya yang paling dekat sama rumah. Nah setelah tes kesehatan interview lagi, itu interview sama direksi. Ini interview direksi via Skype juga, direksinya kebetulan ada di Jakarta. Dan waktu itu memang yang ditanyakan terkait komitmen lagi, kalau dengan direksi itu komitmen sama pengalaman yang di bidang hukum apa gitu. Terus yang ke-9 kita langsung offering letter, jadi tanda tangan kontrak program ODP selama 6 bulan. Nah ini kenapa dia kontraknya training ODP dulu, karena selama 6 bulan itu dilihat bagaimana perkembangan si calon karyawan, apakah dia bisa mengikuti seluruh program dengan baik, kemudian nilainya juga seperti apa. Karena kalau misalnya dia selama 6 bulan itu ternyata tidak mempunyai kompetensi yang baik, dia akan di-resignkan. Jadi kayak ya udah kamu nggak bisa lanjut gitu. Cuman memang waktu itu optimisme dari kami yang keterima, yang udah di offering letter, merasa kalau ya udah dipilih 20 orang dan mereka sudah membiayai kita selama 6 bulan, masa iya
akan di-cut gitu aja dengan biaya yang udah segitu banyak. Memang dari pihak Bank Syariah Mandirinya apa ya, kayak apa mau bahasanya, ngancemnya, nakut-nakutinnya itu kalau kalian nggak berhasil dalam 6 bulan ini, nanti kalian disuruh mengembalikan uang sebanyak biaya kalian training. Jadi waktu itu asumsi biaya training itu sekitar 120 juta. Jadi kalau kalian nggak lulus program ODP, kalian bayar 120 juta gitu. Itu yang bikin takut tuh memang di situ. Oke. Next, ini foto kami ber-20 seangkatan waktu itu teman-teman. Jadi ODP di BSM itu udah 1 sampai 25 itu konsepnya ODP umum. Jadi memang dia ODP yang penempatannya itu di bidang marketing kayak gitu-gitu. Jadi memang secara general. Nah, ODP 26, saya ODP 26 itu dia lebih spesialis. Ada 2, ODP khusus legal sama ODP khusus IT. Oke. Ini sekarang bagian slide cerita training after development program. Jadi selama 6 bulan itu tadi, selama 6 bulan itu yang didapat ilmu, pengalaman, dan ujian. Ilmu itu banyak didapat selama training karena trainingnya kan dikasih dipaparin materi banyak banget tuh. Dari mulai basic hukumnya sampai ke operasional perbankan secara keseluruhan. Nah, kemudian pengalaman itu didapatnya jadi selama training, modelnya itu kita training, habis itu nanti ujian, kemudian ada on the job training. Nah, di on the job training itu kita dapat pengalaman praktek langsung di tiap unit kerja. Nah, karena kami tuh direkrut sebagai spesialis legal, jadi ditempatkannya waktu itu di unit-unit yang memang ada hubungannya sama legal. Jadi di perbankan yang ada hubungannya dengan legal itu misalnya ini, kalau teman-teman ngajuin pembiayaan, kalau di konvensional namanya kredit, itu kan marketing itu membuat semacam analisa pembiayaan, nota analisa kredit atau nota analisa pembiayaan. Nah, di situ ada aspek-aspek legal yang harus diperhatikan. Biasanya dari teman-teman legal nanti yang akan support di situ. Nah, cuman di tiap perbankan itu macam-macam treatmentnya. Ada yang legalnya itu di semua cabang ada yang cuma di pusat. Kalau untuk legal yang di pusat itu biasanya nota analisa yang harus memerlukan review dari legal itu biasanya kalau nasabah besar, nasabah pembiayaan kayak perusahaan BUMN gitu-gitu. Terus perusahaan-perusahaan swasta yang nilainya ber-M atau sampai nilai triliun gitu. Nah, ini ilmu pengalaman sama ujian ini ada di beberapa selama 6 bulan itu di training di LPPI, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, itu selama 2 minggu. Nah, dia untuk mempersiapkan sertifikasi General Banking Syariah. Kemudian juga kita ada di tempat waktu itu di Pustikajen, jadi kayak semi-semi militer, itu di Lembang. Kemudian ada di training tentang akad syariah juga, di training tentang marketing juga, terus di training terkait leadership. Gitu. Oke, setelah training selesai 6 bulan dan ujian-ujian beserta ujian-ujiannya, kita akhirnya kan dinilai secara akumulasi tuh keseluruhan. Ini anak bisa nggak ditempatkan, bisa diterima nggak di Bank Syariah Mandiri jadi pegawai tetap. Nah, setelah semuanya melalui ujian itu, 20 orang alhamdulillah di offering letter lagi, tanda tangan perjanjian kerja waktu tertentu selama 6 bulan. Nah, ini 6 bulan setelah tanda tangan ini, kita terus penempatan. Nah, kebetulan saya kebagiannya penempatannya ini di Region Semarang. Jadi kalau
saya bagian legal di kantor wilayah Semarang. Kebetulan lagi sendiri nih di sini. Jadi maksudnya saya itu jadi legal officer tapi membawahinya Semarang Jawa Tengah DIY gitu. Jadi DIY Jateng dan seorang diri gitu, kayak memang kalau teman-teman lain kan di kantor pusat. Di kantor pusat itu memang ada grup legal group. Nah, kalau saya kebetulan ditempatkannya di Semarang. Terus setelah 6 bulan penempatan di Semarang, akhirnya diberikan surat keputusan pegawai tetap dengan mempertimbangkan evaluasi selama 6 bulan kerja itu seperti apa. Oke, nah ini masuk ke slide tanggung jawab in-house lawyer. Oke, nah kira-kira perjalanan jadi in-house lawyer itu kan maksudnya in-house lawyer, jadi lawyer di dalam rumah, di dalam perusahaan gitu. Pembahasannya gitu waktu itu diajarinnya di dalam perusahaan. Jadi kan di awal tadi saya bilang saya belum ujian profesi advokat gitu. Kalau belum ujian profesi advokat itu sebenarnya secara hukum itu nggak bisa beracara di pengadilan. Karena untuk beracara di pengadilan itu harus ujian profesi advokat, dia udah dapat lisensi minimal umur 25 tahun. Gitu. Nah, saya kan masih 23 tahun jadi belum memenuhi kualifikasi itu. Tapi kebetulan dapat rezekinya sebagai in-house lawyer. Dengan in-house lawyer ini saya dapat surat kuasa dari direksi. Nah, dengan surat kuasa dari direksi ini bisa mewakili perusahaan untuk beracara di pengadilan. Gitu. Oke, nah ini tanggung jawab in-house lawyer itu saya bagi ke 4 bidang. Yang pertama itu terkait legal review. Nah, legal review itu seperti saya jelasin tadi, ini terkait nota analisa pembiayaan atau kredit. Jadi kayak kalau perusahaan besar, perusahaan BUMN yang nilainya itu biasanya pembiayaannya ada yang berapa ratus miliar. Nah, itu kan harus dilihat aspek jaminannya. Jaminannya itu secara hukum dia proper apa enggak, aman atau enggak dijaminkan di perbankan. Jadi mikirnya waktu membuat nota analisa pembiayaan ini, kalau misalnya kredit mereka macet, pembiayaan mereka macet, ini jaminan itu bisa dieksekusi apa enggak sama bank. Gitu. Simpelnya kayak gitu untuk analisa pembiayaan. Terus kalau di sini juga kita nge-review apakah pihak yang tanda tangan di di akad di perjanjian kredit itu dia mempunyai kecakapan atau enggak. Jadi kan dalam membuat perjanjian itu ada syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian itu ada 4, salah satunya adalah terkait kecakapan. Nah, kecakapan itu kalau kita teman-teman perorangan gitu, itu kan di perdata itu di atas 21 tahun gitu. Tapi kalau menurut Undang-Undang Administrasi itu di atas 17 tahun itu juga udah dikatakan cakap. Nah, selagi di atas 17 tahun itu berarti kita bisa melakukan tindakan hukum sendiri, tanda tangan perjanjian sendiri itu nggak masalah. Tapi kalau sebelum cakap itu kita bisa perjanjian itu bisa dibatalkan oleh pengadilan kalau dimintakan. Itu sih resikonya. Jadi kan memang khawatirnya kalau di perusahaan atau subjek hukum kayak gitu dia melakukan perjanjian tapi ternyata tidak cakap. Nah, khawatirnya kan nanti perjanjian yang ber-MM itu yang nominalnya besar itu bisa dimintakan dibatalkan dan itu kan sangat beresiko sekali untuk perbankan. Seperti itu. Nah, sama juga untuk legal review di perjanjian kerjasama. Nah, perjanjian kerjasama itu nanti juga kaitannya sama kecakapan para pihaknya, sama memang isi dari perjanjiannya itu kayak gimana, udah mengamankan pihak bank apa belum, terus memberatkan dari sisi bank atau enggak, itu untuk legal review. Terus yang kedua tanggung jawabnya terkait litigasi non pidana. Nah, kalau lawyer itu kan identiknya sama sidang ya. Itu kita tahunya kalau pengacara tuh ya sidang gitu kan. Nah, di sini
litigasi non pidana itu maksudnya termasuk ke dalam persidangan. Nah, sidang yang dimaksud di sini kalau non pidana itu ada sidang perdata, terus sidang hubungan industrial, sidang PKPU kepailitan, sama biasanya menangani pengaduan nasabah ke OJK gitu. Nah, kalau sidang perdata itu kebanyakan yang memang yang pengalaman saya itu banyaknya nasabah yang dia tuh sebenarnya macet. Nah, terus mau dilelang agunannya, tapi dia nggak terima agunannya dilelang, makanya dia gugat perbankan dulu gitu biar lelangnya ini di stop sama pihak perbankan. Tuh rata-rata sih case-nya itu. Terus kalau hubungan industrial itu terkait dengan kepegawaian. Jadi misal pegawai resign, nggak dapat pesangon, dia nggak terima, gitu-gitu akhirnya menempuh jalur hukum ke hubungan industrial. Terus kalau sidang PKPU kepailitan ini persidangan untuk penundaan pembayaran utang, itu juga biasanya nasabah bermasalah yang ngajuin ini. Rata-rata memang kalau litigasi non pidana itu kaitannya sama nasabah bermasalah. Gitu. Terus tanggung jawab yang ketiga ini terkait litigasi pidana. Nah, biasanya kalau terkait pidana itu ada sangkut pautnya sama fraud. Jadi internal fraud di perusahaan. Misalnya karyawannya nilep uang, simpelnya kayak gitu. Itu kan nanti masuknya ke ranah pidana. Ini tergantung si karyawannya ini mau apa istilahnya, mau punya itikat baik apa enggak. Kalau dia punya itikat baik, dia mengembalikan, kita nggak akan maju ke ranah pidana. Tapi biasanya kalau dia udah dinego baik-baik, udah diajak ngomong baik-baik, nggak ada itikat baik, nah kita bisa menempuh jalur pidana. Nanti biasanya kita pakai deliknya delik penggelapan dalam jabatan di Undang-Undang Perbankan. Gitu. Terus yang keempat itu terkait tanggung jawab legal awareness. Karena mau gimana pun ceritanya kan legal kan orang mikirnya akan nanganin kasus aja. Nah, jadi perspektifnya kalau sekarang sih saya lebih ke gimana caranya biar kasus itu tuh diminimalisir, kalau bisa jangan sampai terjadi gitu. Karena kalau dibiarin aja kan pasti proses apa namanya kasus-kasus kayak gini masih akan terus ada aja kalau nggak diminimalisir. Jadi kenapa perlu adanya legal awareness. Nah, legal awareness ini biasanya kita sosialisasi ke cabang-cabang untuk memberi informasi lah gimana peraturan yang sebenarnya, terus memberikan edukasi ke mereka jangan sampai kalian melakukan tindakan fraud, jangan sampai kalian tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian perbankan gitu. Jadi benar-benar tujuan legal awareness ini adalah meminimalisir resiko yang terjadi di kemudian hari. Oke, nah ini legal officer must have itu ada 4 di sini yang saya tulis, yaitu terkait skill analisis hukum, terus skill public speaking, harus up to date juga terkait peraturan, sama yang paling penting adalah integritas. Karena mungkin teman-teman juga kalau ngelihat berita-berita tentang korupsi, terus tentang gimana wajah hukum di Indonesia, itu kayaknya wajahnya yang jelek-jelek semuanya gitu. Kayak nggak ada bagus-bagusnya hukum di Indonesia tuh, karena kayak semuanya bisa aja gitu diakalin. Nah, memang kalau ngomongin tentang integritas, sebenarnya menurut saya mahasiswa lulusan Fakultas Hukum itu udah cukup dibekali sama integritas ya. Cuman masalahnya ada pada praktek. Kalau mahasiswa yang udah punya integritas bagus itu kecemplung nih di dunia praktek hukum, terus ketemu sama hakim yang memang integritasnya rendah, terus ketemu sama pokoknya aparat penegak hukum yang memang integritasnya rendah, dia akan keseret sama lingkungan itu, sama sistem yang udah jalan lama itu. Kita membela orang yang benar gitu kan, memang dia tidak bersalah, tapi hanya karena sistem hukumnya yang belum bagus, akhirnya jadi apa istilahnya, dipersalahkan gitu. Jadi salah orang ini padahal dia sebenarnya
baik gitu. Itu kenapa integritas itu penting. Terus kalau skill analisis hukum itu harus dimiliki sama semuanya, baik analisis dalam legal review tadi maupun dalam beracara di sidang gitu. Karena kadang kan kalau beracara di sidang kadang kita disuruh argumen sama hakimnya, argumen sama pengacara lawannya kita, pengacara lawan. Jadi itu analisis hukum tuh penting secara tertulis maupun spontan gitu. Termasuk skill public speaking karena untuk menyampaikan analisis hukum yang baik tadi kan perlu skill public speakingnya. Terus untuk up to date peraturan ini pentingnya karena kalau peraturan udah nggak berlaku, ya kita mau ngomong A sampai Z, ya tetap aja salah kalau peraturannya itu yang nggak berlaku. Oke. Ini next slide. Ini yang dari dulu Umi saya selalu bilang selama saya mulai dari proses rekrutmen sampai kalau sidang-sidang, karena kan saya fresh graduate, belum pernah punya pengalaman sidang sendirian. Jadi kadang kalau misalnya takut menghadapi apa-apa, kata ibu saya, itu harus selalu baca la haula wala quwata illa billah. Udah itu kayak jimat astagfirullah. Kayak memang kata-kata yang dipegang banget gitu. Kalau udah baca ini ya udah insya Allah apapun yang ada di depan mata bisa dilalui dengan pertolongan Allah. Terus ini lebih ke kayak apa yang saya percaya selama 23 tahun. Kalau ya saya hidup di dunia ini untuk ibadah, termasuk juga tadi perjalanan dari mulai kuliah pengen kerja di OJK, nggak nyampe di OJK malah ke di apa ya namanya, mau ngomong kesasar tapi kok kayak jahat banget gitu, kayak malah ya belok gitu ke BSM gitu kan. Itu ya udah niatnya untuk ibadah aja semuanya. Toh ini masih on the track sebenarnya. Kalau ngomongin bank kan juga diawasi sama OJK, sebenarnya bisa aja masih ada jalan kalau memang mau ke sana. Dan memang sekarang lebih ke apa yang ada jalanin aja dulu gitu. Masalah nanti mimpi yang itu tercapai apa enggak sambil lalu gitu. Nah, terus ini Umi saya tuh selalu bilang dari dulu pas sebelum berangkat, bilang jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih, jangan lupa untuk mengucapin maaf, dan jangan lupa untuk mengucapkan minta tolong gitu. Jadi 3 magic word ini selalu diingat-ingat dan selalu coba untuk diaplikasikan. Itu sih. Nah, ini ridho Allah pada ridho orang tua, murka Allah pada murka orang tua. Ini saya yakini benar-benar karena saya itu dari awal nggak pengen sama sekali nih di BSM, di Bank Syariah Mandiri. Walaupun programnya udah ODP gitu kan, tapi kayak nggak pengen gitu. Tapi karena orang tua itu memang supportnya di situ dan sepertinya mereka meridoinya di situ, apapun yang menghalangi selama rekrutmen itu kayak rasanya terhempas semuanya. Kayak nggak terasa ada halangan apapun gitu. Saya ngerasa ini nggak maksimal, ini nggak bisa masuk aja, kayak tetap masuk gitu, tetap memang rasanya mulus gitu ke arah situ. Tuh, makanya ridho Allah udah pada ridho orang tua. Terus, nah selama saya di Jakarta, jadi mimpi saya untuk kerja di Jakarta itu sebenarnya udah tercapai ya, karena sempat training di Jakarta selama 6 bulan. Nah itu di situ karena sendirian di Jakarta, nggak ada, maksudnya nggak jauh dari orang tua, ketemu juga sama teman-teman yang baru, jadi saya cuman percaya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir aja. Dan percaya aja lah sama Allah, orang tua juga udah ridho, bismillah gitu. Mungkin itu Mas Januar dan teman-teman semua yang bisa di-sharing. Kalau ada mau diskusi apa, sharing-sharing tentang pengalaman yang lainnya. Oke. Baik, Mbak. Terima kasih dari Mbak Isya. Kayak ini awal-awal bisa bikin autobiografi sendiri nih kayaknya, Mbak. Perjalanan Aisyah apa gitu. Mbak Syifa gitu. Oke, tadi kita
teman-teman kan tadi udah disampaikan kan tadi kata Mbak Syifa mulai dari gimana sih pengalaman mulai dari berkuliah yang tujuan seperti goal utamanya memang mau ke OJK Mbak ya, tapi Iya. dilalah ke apa tadi ke syariah mandiri kan ya gitu. Ya, semoga enggak apa semoga senantiasa berkah Mbak.